Puja Mandala, simbol nyata kerukunan di Indonesia. 5 tempat ibadah berdiri berdampingan, masjid, gereja Katolik, wihara, gereja Protestan, dan pura. Di sini toleransi bukan hanya kata, tapi hidup dalam harmoni. Inilah wujud bela negara menjaga persatuan, saling menghargai keyakinan dan merawat kedamaian. Karena Indonesia kuat bukan karena seragam, tetapi karena keberagamannya yang bersatu. Papua merupakan daerah kaya sumber daya alam, terutama emas dan tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini merupakan anak usaha Freeport asal Amerika Serikat. Namun pada 2018, pemerintah Indonesia melalui BUMN PT Inalum berhasil mengakuisisi 51,23% sahamnya. Pengambil alihan ini menjadi langkah strategis dalam upaya nasionalisasi sumber daya alam dan wujud nyata bela negara di bidang ekonomi dan kedaulatan. Batik. Banyak cerita di dalamnya. Cerita yang diwariskan sejak ratusan tahun lamanya. Untuk kita, sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Setiap titik, setiap garis punya cerita. Kepala Bupati Ponorogo angkat bicara soal rame kabar jika Malaysia akan mengajukan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya ke UNESCO. Bapak 3 anak ini mengaku sampai saat ini pihaknya sudah mengajukan Reok Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya masih harus melalui berbagai tahapan untuk lolos. Kabar ramai ini muncul dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, yang menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia berencana akan mengajukan kesenian reok sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Hal ini yang sontak membuat ramai hingga Bupati langsung angkat bicara. Wayang kulit, desainer Malaysia yakni Jimmy Chong pernah menjadi sorotan warganet setelah mengaplikasikan desain wayang kulit sebagai motif ke sepatu Adidas. Alhasil, netizen Indonesia pun memberikan kritikan ke akun Instagram Adidas Singapura. Hingga akhirnya pihak Adidas Singapura mengucapkan permintaan maaf. Tak hanya Jimmy Chong, Miss Grand Malaysia 2019, Melody Queen Abar juga pernah menuai kritik karena memakai kostum nasional bertemakan wayang kulit saat berlaga di Miss Grand International di Venezuela. Padahal, UNESCO sudah jelas-jelas menetapkan kalau wayang kulit ini merupakan warisan budaya Indonesia sejak 27 November 2003. Pertunjukan wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran moral dan falsafah kehidupan masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya kita berbangga dengan budaya leluhur kita dan tidak membiarkan budaya kita diklaim oleh negara lain. Indonesia bukan hanya tanah air kita, tetapi rumah dari berbagai kepercayaan dan keyakinan. Salah satu sikap bela negara yaitu dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam damai. Saat kita menghargai perbedaan, di situ kita sedang memperkuat fondasi bangsa kita. Karena persatuan bukan hanya dibangun oleh keseragaman, tetapi dengan hati nurani yang menerima. Itulah cinta tanah air yang sebenarnya. Mari kita jaga dan kelola kekayaan alam Indonesia ini dengan bijak, karena setiap tetes keringat dalam mengelola sumber daya ini adalah wujud nyata dari rasa cinta kita kepada tanah air. Jaga identitas bangsa, pertahankan jati diri, lestarikan budaya dan tradisi, bukan hanya sekedar warisan tetapi kebanggaan. Mari kita bela budaya negara Indonesia. Batik bukanlah hanya sekedar kain, tetapi identitas bangsa, di mana dalam batik, setiap motif dari batik tersebut terdapat nilai, cerita, dan semangat kebangsaan. Di mana dalam batik juga kita menemukan keindahan yang lahir dari keberagaman dan kesatuan bangsa. Dengan kita memakai batik, kita sudah merawat kewarisan, mencintai budaya, dan membanggakan Indonesia. Sekian dari saya.